Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ivan Aulia. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai materi bab 8 di buku Sistem Informasi Manajemen karya Raymond McLeod dengan bab informasi dalam praktek. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini setidaknya akan mencakup dua hal. Ini sistem informasi transaksi serta data warehousing. Oke, langsung kita pada materi yang pertama, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi pengguna yang terdapat dalam maupun luar perusahaan, atau singkatnya sistem informasi aktivitas akuntansi yang mengolah data ekonomi atau data transaksi dari awal hingga data tersebut menjadi sebuah laporan keuangan utuh untuk dipergunakan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Lalu, sebagaimana kita ketahui, kemampuan sebuah perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi yang baik merupakan sebuah critical success factor atau CSF, di mana dalam hal ini menjadi sebuah hal penting bagi sebuah perusahaan untuk mengembangkan sistem informasinya. Lalu model dari sistem pemrosesan transaksi ini tidak jauh berbeda dari apa yang sudah kita bahas pada bab 2 dari model sistem organisasi. Di sini terdapat sumber daya fisik input, transformasi sumber daya fisik output, lalu menyokong informasi atau data-data ke dalam basis data. Selain dari ketiga hal tersebut, basis data juga mengumpulkan data dari luar maupun dari lingkungan. Lalu ditransfer lagi data tersebut ke dalam sebuah piranti lunak pemrosesan data, yang mana informasi itu akan disampaikan kepada manajemen serta ke pihak eksternal. Lalu untuk materi berikutnya ada sistem informasi organisasi. Nah, pada sistem informasi organisasi ini merupakan penyajian dari sistem informasi sesuai dengan bagian-bagian maupun sesuai dengan area-area bisnis dari suatu organisasi. Dapat kita lihat ada sistem informasi pemasaran. Ini memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Lalu ada sistem informasi sumber daya manusia. Tentunya ini juga memberikan informasi-informasi kepada pengguna maupun kepada manajemen mengenai sumber daya manusia perusahaan itu sendiri. Lalu sistem informasi manufaktur, ya menjelaskan atau memberikan data berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Jadi nggak jauh beda ya. Begitupun pula dengan sistem informasi keuangan, berarti menyajikan informasi-informasi ekonomi atau informasi keuangan berupa laporan-laporan keuangan bagi manajemen. Nah, untuk sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk modelnya sendiri, dari keempat model sistem informasi tadi, baik itu informasi pemasaran, SDM, manufaktur maupun keuangan, tidak jauh berbeda ya. Dari keempat faktor ini terdiri dari subsistem input. Di sebelah kiri ada subsistem input, lalu di sebelah kanan ada subsistem output. Nah, subsistem input ini sendiri terdiri atas sumber-sumber informasi yang berasal dari internal perusahaan maupun dari sumber eksternal atau sumber lingkungan. Semuanya sama, modelnya sama seperti itu. Dari subsistem input menghimpun data-data atau informasi-informasi, lalu disalurkan ke sebuah database. Nah, di database ini kemudian akan disalurkan kembali ke subsistem output, sebagaimana pembagiannya dari tiap-tiap sistem informasi ini, sehingga dari subsistem output akan disalurkan kepada pemakai atau kepada manajemen. Lalu ada data warehousing atau gudang data.
Nah, seperti namanya ya, gudang data berarti sebuah area penyimpanan data yang berukuran super yang disebut dengan warehouse. Berukuran super besar ya. Nah, karakteristik dari penyimpanan data warehouse ini sendiri ada 4 setidaknya. Yang pertama, sesuai dengan pengertiannya tadi, memiliki kapasitas yang sangat besar karena menghimpun data-data dengan jumlah yang sangat besar pula. Lalu ada data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dengan perbaruan data, catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi baru. Jadi setiap penambahan informasi itu dicatat dengan terus-menerus, dengan diakumulasikan dengan catatan-catatan sebelumnya. Lalu ada data dapat diambil dengan mudah, dan yang terakhir ada data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Berkaitan dengan data warehousing mengenai penyimpanan, ini adalah penyimpanan informasi, di mana penyimpanan informasi ini unsur terakhir dalam sistem data warehousing, merupakan penyimpanan informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi ini tersedia bagi pengguna atau bagi manajemen. Di sistem ini dikenal dengan yang namanya online analytical processing. Ini prosesnya ya. Dan dikenal pula dengan ada rollup atau relationship on analytical processing, di mana dalam rollup ini ya, dia berdasarkan pendekatan. Nah, ini dengan pendekatan dimulai dari suatu manajemen basis data relasional yang standar. Sedangkan untuk MOLAP ini sendiri atau multidimensional online analytical processing ini merupakan penggunaan suatu sistem manajemen basis data khusus secara multidimensional. Jadi tidak terbatas atas satu dimensi saja. Ini berdasarkan tingkatan-tingkatan dimensional yang lebih tinggi daripada rollup. Nah, untuk yang terakhir ini ada data mining atau penambangan data, di mana proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Nah, ada terdapat dua cara mendasar dalam data mining. Yang pertama ada verifikasi hipotesis atau hypothesis verification, di mana pendekatan ini dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung antara satu sama lainnya. Lalu yang kedua ada penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Untuk sistem data ini, data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data, lalu mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Di pengembangan data ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Oke, saya rasa itu ya pertemuan kita pada video kali ini. Nanti teman-teman semua bisa melihat PowerPoint-nya dan mengunduh di deskripsi yang saya sediakan. Lalu apabila ada pertanyaan seperti biasa bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi bersama. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.